Alhamdulillah baik, alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah, bersyukur sekali ya kondisinya Pak Arifki baik-baik saja. Nah, rencananya katanya Pak Arifki pagi ini mau ada coaching ya bersama Pak Haryadi. Bener gua ini rencananya nanti sekitar jam 12 ya, setelah anak pulang sekolah saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Haryadi. Baik Pak, begini kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Rifki kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coachingnya Pak Rifki pada Pak Haryadi ya Pak. Apakah Pak Rifki ini sudah siap melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah Bu Aini saya sudah siap. Dan juga saya berterima kasih pada Bu Aini yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Pak Haryadi nantinya. Oh baik Pak, sebelum Pak Rifki melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Pak Rifki ya. Oke Bu, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan topik penilaian coaching yang akan nanti saya lakukan. Oh nah, begini Pak, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Pak Rifki itu melaksanakan coaching yaitu saya akan melihat Pak Rifki melakukan coaching dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama ya Pak Rifki ya, alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Rifki ini melakukan percakapan coaching apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, sedangkan prinsip-prinsip coaching itu Pak Rifki ya, ialah membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Nah, selanjutnya kompetensi coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh Pak Rifki, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif Pak Rifki ya. Nah, ketika Pak Rifki memberikan pertanyaan berbobot itu, nah Pak Rifki itu juga harus mendengarkan dengan rasa. Rasa yang mana? Rasa itu bukan rasa manis asin, bukan Pak Rifki, tapi rasanya itu R itu receive, artinya maksudnya itu terima. A apresiasi atau apresiasi. Terus S-nya sumeris atau merangkum Pak Rifki. Dan A ask yaitu tanya. Apa sudah jelas Pak Rifki lebih penilaiannya? Saya sudah jelas Bu Aini. Saya nanti dalam pelaksanaan coaching sudah berencana mengikuti sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coachingnya nanti. Jadi saya rasa penjelasan ini tentang rubrik yang sudah dijelaskan tadi sudah saya ikuti dan juga nanti akan saya sampaikan. Oke Pak Rifki ya. Selanjutnya Pak Rifki izinkan saya bertanya ya Pak ya. Monggo Bu Aini, apa yang bisa saya bantu Bu Aini? Nah, begini, pertama kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi pada saat coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh baik Pak, begini ya. Kira-kira ketiga kompetensi yang ingin Pak Rifki kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik ingin Pak Rifki saya observasi? Untuk bagian yang spesifik dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya lebih fokus kepada yang mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Rifki ya, begini berarti fokus observasi coachingnya yang perlu diobservasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Rifki ya, begitu ya? Benar sekali Bu Aini. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Rifki inginkan dari sesi coaching kali ini? Baik Bu Aini, yang pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan. Yang kedua saya mampu memberikan pertanyaan yang terbuka yang berasal
dari mendengarkan tadi. Oke, Pak Rifki. Nah, demikian ya Pak Rifki ya, kegiatan observasi kita hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Pak Rifki capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silahkan Pak Rifki melakukan kegiatan kucingnya bersama Pak Haryadi. Nanti setelah Pak Rifki melakukan kucing, nah kita bertemu lagi Pak Rifki untuk berbincang sejenak tentang hasil proses kucingnya Pak yang Pak Rifki lakukan ya Pak Rifki. Ya, baik Bu Aini, terima kasih karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan teknik kucing dengan Pak Haryadi. Oke, Pak Rifki ya, sampai ketemu lagi ya Pak Rifki ya. Oke, Bu Aini. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam. Halo Pak Haryadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Rifki. Bagaimana kabarnya Pak Haryadi? Alhamdulillah, saya hari ini kabarnya baik sekali. Ya. Dan saya pengen cari solusi untuk masalah ini. Di kelas saya ada sebagai wali kelas, anak-anak sering mengadu karena ada beberapa temannya yang sering melakukan bullying Pak Rifki. Terima kasih Pak Haryadi sudah mau sharing dengan saya. Jadi kita fokus mencari cara untuk stop bullying di kelasnya Pak Haryadi. Mari Pak Haryadi kita mulai. Sekarang Pak Haryadi kita identifikasi situasinya dari skala 1 sampai 10 di mana Pak Haryadi ini merasa dalam mencapai tujuan ini. Kayaknya baru 4 deh Pak Rifki, karena masih ada beberapa anak yang masih membuli di kelas, terutama pada saat istirahat itu Pak Rifki. Iya ya. Menurut Pak Haryadi, apa kekuatan buat mengatasi masalah ini? Beberapa guru sudah peduli dan mau membantu. Kemudian di kelas ada beberapa anak pengurus kelas juga yang sudah mulai mau membantu Pak Rifki. Lalu apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin muncul? Iya, kadang-kadang sih ada ketakutan dari siswa yang jadi korban buat lapor. Juga guru mata pelajaran belum semuanya terlibat Pak Rifki. Oke, sekarang kita berusaha mencari solusi dari permasalahan bullying yang sedang dihadapi oleh Pak Haryadi. Ya mari kita mulai bagaimana mengatasi dampak buruk dari bullying itu Pak Rifki. Bagus, langkah awal yang bagus Pak Haryadi sudah merencanakan bagaimana mau mencapai tujuan tersebut. Rencana saya itu mau buat program edukasi anti bullying dan ajak guru serta teman-teman buat ikut serta. Terus juga buat forum untuk korban berani bercerita ini Pak Rifki. Ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Ya pertama sih saya harus lebih banyak guru yang terlibat Pak Rifki. Lalu program edukasi ini dan forum untuk korban itu Pak Rifki yang perlu. Untuk jangka waktunya? Untuk jangka waktunya yaitu saya harap dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa mulai programnya Pak Rifki. Karena melihat perubahan positif ini harus segera dilakukan lagi. Bagus. Sekarang bagaimana caranya Pak Haryadi untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini? Jadi kalau menurut saya itu suksesnya itu bisa dilihat dari penurunan kasus bullying itu Pak Rifki. Atau sama sekali tidak ada kasus, semakin banyak siswa yang berani berbicara berarti program ini sukses, begitu mungkin Pak Rifki ya. Keren. Tapi pasti ada rintangan toh dalam rencana ini, bagaimana caranya Pak Haryadi menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Makanya itu Pak Rifki, kita perlu siapin rencana. Kalau rencana B, kalau rencana A gak jalan dan tetap berkomunikasi sama guru dan wali buat atasi masalah yang mungkin muncul Pak Rifki. Itu baik komitmen Pak Haryadi bagaimana terhadap rencana ini. Mungkin saya akan berkomitmen untuk membuat melaksanakan rencana ini dan ingin berusaha Pak Rifki
Ada yang bisa bantu Pak Haryadi dalam menjaga komitmen ini? Mungkin ada Pak Rifki ya, termasuk guru mata pelajaran atau wali kelas juga atau wali murid juga Pak Rifki bisa membantu itu. Terus tindak lanjut setelah program coaching ini? Lanjut saya akan pantau terus Pak Rifki. Saya akan pantau terus perkembangan rencana ini, dan kalau ada kendala saya pasti berbicara lagi sama Pak Rifki ya. Bagus banget, saya percaya Pak Haryadi juga bisa mengerjakan. Kalau ada perkembangan atau perlu bantuan, jangan ragu untuk ngomong dengan saya lagi. Iya, terima kasih banget Pak Rifki. Ya, aku benar-benar dia seperti dihargai, dan juga saya menghargai dukungannya Pak Rifki. Mudah-mudahan dukungan ini bisa membuat saya lebih maju Pak Rifki. Tidak masalah Pak Haryadi, semoga rencana aksi ini bisa bawa perubahan positif soal bullying di kelas Pak Haryadi. Terima kasih Pak Rifki. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Rifki ya. Tadi proses coachingnya tadi itu sangat luar biasa loh Pak Rifki. Sudah berjalan dengan lancar ya. Perasaannya bagaimana ini setelah Pak Rifki melakukan coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching dengan Pak Haryadi tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan Gus, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Pak Haryadi tadi bisa tersampaikan. Oke, Pak Rifki ya. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Rifki harapkan pada kompetensi coaching itu Pak Rifki ya, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi Pak Rifki? Ya Bu Aini, setelah melaksanakan coaching tadi, saya sudah mampu fokus pada Gus dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Oh ya. Jadi sudah tercapai ya tujuan indikatornya Pak Rifki yang Pak Rifki harapkan tadi itu. Ya Bu Aini, alhamdulillah saya sudah tercapai apa yang saya harapkan tadi sudah. Oh ya, begini Pak Rifki, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan coaching tadi Pak Rifki. Oke, monggo Bu Aini. Oke, berdasarkan observasi saya, menurut saya itu percakapan coaching yang Pak Rifki lakukan itu sudah sangat baik. Menurut saya ya Pak ya, percakapannya juga sudah menggunakan alur cerita ya Pak Rifki ya. Terus Pak Rifki ini juga sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching, mengarahkan untuk identifikasi permasalahannya, terus merencanakan aksinya, dan juga Pak Rifki ini tadi saya lihat memancing beliaunya untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, Pak Rifki tadi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, dengan fokus mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Pak Rifki tadi ya. Nah, sesuai dengan percakapan pra-observasi tadi, itu ya fokus yang ingin saya observasi itu sudah baik Pak Rifki ya. Sudah baik Pak Rifki lakukan dan juga sesuai dengan harapan Pak Rifki tentunya. Oke Bu Aini, saya juga senang mendengarnya. Terima kasih atas bantuan yang telah Bu Aini berikan kepada saya. Oh iya Pak, sama-sama ya Pak. Semoga kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sampai ketemu lagi Pak Rifki ya. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Bu Aini, terima kasih.